produk-produk white label gini nih yang ngerusak brand lokal. Sebenarnya brand lokal yang mana dulu nih? Karena kan brand lokal pun bisnis modelnya beda-beda ya. Pertama, kita coba lihat realitanya dulu ya. Nggak semua orang tuh punya privilege untuk punya modal bisnis yang besar. Sedangkan kita tahu pada faktanya kalau kita mau produksi semua dari nol sendiri, mau kita pegang sendiri, itu capitalnya nggak akan kecil. Kamu beli grosiran gini, mungkin budget 300 ribuan tuh udah cukup buat bisa dapat 4 piece per model. Sedangkan kita semua tuh tahu gitu loh, kalau kamu punya budget 2 juta, itu paling cuma bisa cukup untuk beli kain doang. Belum lagi biaya produksinya, belum lagi develop produk kan butuh waktu ya. Apalagi kalau kita masih ngerintis ya brandnya, udah pasti beli kain sama supplier bahan tuh nggak bisa tempo, pasti harus bayar cash. Itu semua kan duit yang ngendep. Nah, kita kuat gak cashnya di sana? Apalagi untuk produk fashion ya, kayak cost efisiensi kita tuh sangat bergantung sama quantity produksi kita. Semakin sedikit kita produksi, udah pasti jatuhnya mahal banget. Kenapa supplier grosir bisa lebih murah? Ya karena kita menang di quantity. Kita sekali produksi tuh banyak, jadi harganya jatuhnya bisa lebih murah. Malah para reseller-reseller kita yang mana kan mereka owner brand lokal ya, mereka justru sangat berterima kasih banget sama sistem white label kayak gini. Brand itu tetap harus hidup, tapi mereka tetap harus keluarin produk baru. Sedangkan capital mereka udah nggak cukup nih buat produksi dari nol sendiri. Dan semua usaha, apapun skalanya tuh pasti punya tanggung jawabnya gitu loh. Nggak ada business owner yang nggak sedih kalau harus pengurangan karyawan gitu. Pasti mereka harus cari banyak cara untuk bikin bisnisnya tuh tetap bertahan. Apalagi produk fashion ya, kan itu harus keluar produk baru terus ya. Jadi mereka tuh justru sangat kebantu banget. Oh lumayan nih bisa beli cuma 4 piece, tapi kita bisa tetap launching produk baru. Kalau kita mau produksi dari nol sendiri, 4 piece doang, mau berapa kan harganya? Terus kalau mau ngomong, Ci, nanti barangnya pasaran dong, samaan dong, sesama brand lokal gitu. Beb, Indonesia itu salah satu negara dengan penduduk terbesar. Market kita tuh luas banget, apalagi produknya fashion ya. Banyak banget cara yang bisa bikin produk kita tuh terlihat beda sama orang lain, asal kita rela effort lebih. Misalnya kamu foto ulang, styling ulang, itu aja customer gak tentu sadar. Apalagi ketika kamu ambil barang, gak cuma di Lavenka dong ya, kamu campur sama barang dari toko A, toko B gitu. Itu bikin customer tuh makin gak kelihatan gitu loh kalau barangnya sama. Atau contoh deh, simple, misalnya nih barrel pants yang lagi aku pakai, aku modif misalnya, aku bikin ada aksesorisnya kayak gini, kita jual aja satu set gitu, celana sama aksesorisnya. Ini aja customer bisa udah nggak ngeh kalau barangnya tuh sama kayak barang yang ada di grosiran gitu. Dan juga di Lavenka itu kan kita produksi kita batasin ya, barang kita tuh nggak overstock biar nggak jadi waste doang. Jadi kalau mau ngomong takut barangnya nanti pasaran, ya nyatanya di dunia ini susah banget jadi orang satu-satunya yang jual suatu produk tertentu. Toh market kita luas banget kan, ada orang yang nggak masalah pakai produk dari mass production gitu, ada orang yang maunya handcrafted, bikinan khusus, ya nggak apa-apa, toh marketnya juga udah kebentuk sendiri kok. Pokoknya harus semangat terus ya.